Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kerja kelompok kami. Untuk saya sendiri, Davaria Rivaldo, NIM H1A023051. Selanjutnya ada Amar Zaki Daifullah, NIM H1A023103. Dan yang terakhir ada Remondria Willy Saputra, NIM H1A023123. Oke, untuk nomor satu sendiri, hal yang pertama dibuat adalah kita membuat parameter umum dengan frekuensi sampling sebesar 44100 dengan waktu selama 1 detik. Selanjutnya kita deklarasikan frekuensi sinyal dengan frekuensi sesuai 2 digit NIM terakhir. Di sini saya mengambil NIM, mengambil angka 5100, 1030, dan 1230 dengan nama AA, BB, dan CC. Lalu selanjutnya kita membuat loop untuk setiap frekuensi dengan rumus yang sudah tertara di sini. Lalu kita plot keempat gelombang dengan sintak yang seperti ini. Dan ini merupakan hasil dari rumus gelombang di atas dengan hasil AA sama dengan 5 kHz, BB sama dengan 1 kHz, dan CC sama dengan 1,2 kHz. Dan di bawah ini merupakan hasil dari gelombang di atas. Bisa dilihat di sini ada frekuensi 5100 dengan hasil seperti ini, 1030 dengan hasil seperti ini, dan selanjutnya juga seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk mengetahui frekuensi sinyal, kita buat parameter umum dengan frekuensi sampling yang sama, dengan durasi sinyal sama 1 detik, dengan frekuensi sinyal yang sama, lalu kita membuat loop, dan membuat rumus hasil sinyal. Lalu kita buat vektor untuk waktu untuk 4 periode dan plot 4 sinyal dengan subplot yang seperti ini. Dan ini merupakan hasil dari frekuensi dari keempat jenis frekuensi tersebut. Dan ini merupakan gambaran suara dari beberapa frekuensi yang sama namun dengan jenis gelombang yang berbeda. Di sini merupakan suara frekuensi kotak. Lalu ini merupakan suara dari gelombang gergaji dengan frekuensi 5100. Lalu ada gelombang segitiga dengan frekuensi yang sama. Lalu ada gelombang sinus dengan frekuensi yang sama. Dari keempat jenis gelombang tersebut bisa disimpulkan bahwa semakin halus gelombang, maka suara yang dikeluarkan semakin bagus. Oke, kita lanjut untuk mengetahui spektrum dari ketiga jenis gelombang tersebut. Kita pertama deklarasikan parameter dengan frekuensi sampling yang sama dengan durasi sinyal 10 milisecond. Lalu kita membuat daftar frekuensi dan label, dan juga kita membuat jendela dengan jendela list, ada rektangular, segitiga, Hamming, dan Hanning. Lalu kita membuat fungsi pembentukan sinyal, dan kita juga buat daftar sinyal juga dan loop tiap frekuensi. Lalu kita juga buat plot spektrum untuk amplitudo. Dan ini merupakan hasil dari source code yang tertera di atas seperti ini. Bisa dilihat karakteristik dan pengaruh ke spektrum dari keempat jendela yang ada di atas.
Dengan rektangular, segitiga, Hamming, dan juga Henning mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai kebutuhan yang kita perlukan. Baik, untuk nomor 2 mungkin teman saya akan menjelaskan. Selanjutnya, perkenalkan saya Amar Zaki NIM H1A0231103. Di sini saya akan menjelaskan yaitu di nomor 2, operasi sinyal. Dari operasi sinyal, kita harus membuat atau modifikasi pem- apa namanya program yang sudah dibuat di nomor satu gitu. Nah, di sini sudah kita memakai frekuensi list di 5100 sesuai dengan NIM digit terakhir 1030, 1230 dan 1230. Di sini inisiasi untuk setiap frekuensi yang kita pakai dan di sini untuk frekuensi gabungan nanti. Oke, kita langsung masuk ke output saja. Nah, di sini output yang dapat ditampilkan dari program yang sudah kita eksekusi di Octave. Bisa dilihat di sini, ini merupakan sinyal gabungan 4 periode. Sinyal gabungan 3 sinusoidal. Dengan amplitudo yang tertera di sini dan waktu per second yang tertera di sini. Lalu selanjutnya ada output lainnya, itu terdapat grafik rectangular amplitudo, triangular amplitudo, hemming amplitudo, Henning amplitudo, rectangular daya, triangular daya, Hemming daya, dan Henning daya. Hal ini berdasarkan dari frekuensi yang sudah kita kan tadi. Di sini terlihat grafiknya berbeda-beda nilainya dari XF. Nah, lalu komponen frekuensi yang muncul. Dia gabungan dari tiga buah sinyal sinusoidal dengan frekuensi F11051 Hz, F21103 Hz, F31123 Hz. Lalu perbedaannya apa aja sih? Perbedaan spektrum sinyal dengan menggunakan jendela yang berbeda. Jenis window atau jenis jendela. Pertama ada rectangular, ada triangular, ada Hamming dan Hanning. Resolusi frekuensi. Resolusi frekuensi pada rectangular itu tinggi, tajam dia. Sedangkan pada triangular itu sedang, lalu pada humming itu sedikit lebih rendah. Lalu pada hunning itu eh, agak rendah dia resolusi frekuensinya. Selanjutnya ada kebocoran spektral atau leakage. Untuk rectangular itu tinggi, untuk triangular itu sedang, sedangkan hemming itu rendah dan henning itu rendah. Nah, lalu tinggi puncak atau amplitude peak-nya itu seperti apa sih? Pada rectangular, di sini amplitude peak-nya itu paling tinggi dia. Pada triangular sedang, sedangkan pada hemming itu sedang sampai tinggi. Lalu pada Henning itu sedang tingginya. Lalu ada side lobes atau riak samping. Di sini pada rectangular itu banyak dan besar. Lalu pada triangular itu cukup rendah. Hemming itu kecil dia. Lalu pada Henning kecil dan melebar. Keterangan. Keterangan pada rectangular itu tidak disarankan jika frekuensinya berdekatan. Lalu pada triangular lebih halus dari rectangular. Lalu pada Hamming bagus untuk sinyal dengan frekuensi berdekatan. Berbeda dengan rectangular tadi. Rectangular itu tidak disarankan jika frekuensinya berdekatan. Lalu pada Henning, resolusinya itu lebih baik dengan minim kebocoran. Ini untuk tadi gambar grafiknya. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke bagian nomor 3. Deret Fourier, gelombang kotak yang akan dijelaskan oleh teman saya.
Ya, untuk yang ketiga, diberikan deret Fourier gelombang kotak satu. Yang diketahui deret Fourier untuk gelombang kotak adalah xt sama dengan A per 2 ditambah 2A per pi sin omega 0t plus 1/3 sin 3 omega 0t plus 1/5 sin 5 omega 0t plus 1/7 sin 7 omega 0t hingga seterusnya. Membuat gelombang kotak dengan frekuensi 1 kHz yang dicuplik dengan frekuensi pencuplikan 44.100 Hz menggunakan komponen harmonis sebagai berikut. Yang pertama untuk harmonis ke satu, yang kedua harmonis satu sampai dengan ketiga, yang ketiga harmonis satu sampai dengan kelima, yang keempat harmonis satu sampai dengan ketujuh, yang kelima harmonis satu sampai dengan ke-9. Dan yang terakhir harmonis satu sampai dengan ke-11. Serta melakukan analisa EFT terhadap setiap gelombang yang dihasilkan di atas. Untuk setiap gelombang yang dihasilkan menggambarkan semua komponen penyusunnya sepanjang 4 periode fundamental. Yang kedua, gelombang yang dihasilkan sepanjang 4 periode fundamental dan spektrum gelombang yang dihasilkan melalui analisa sepanjang 1024 cuplikan pertama. Yang pertama, xt A per 2. Diketahui xt A per 2 ditambah 2A per pi sin omega 0t plus 1/3 sin 3 omega 0t plus 1/5 sin 5 omega 0t plus 1/7 sin 7 omega 0t hingga seterusnya, dengan keterangan A merupakan amplitudo maksimum, omega 0 sama dengan 2 pi f0 merupakan frekuensi sudut fundamental. Gelombang kotak dengan frekuensi 1 kHz. Diketahui f0 sama dengan 1000 Hz, fs sama dengan 44.100 Hz. Merupakan frekuensi sampling. Yang pertama, harmonis yang pertama, xt sama dengan 2a per pi sin 2 pi f 0t. Yang kedua, harmonis 1 sampai dengan 3, xt sama dengan 2a per pi sin 2 pi f 0t plus 1/3 sin 2 pi 3 f 0t. Harmonis 1 sampai dengan 5, xt sama dengan 2a per pi sin 2 pi f 0t plus 1/3 sin 2 pi 3 f 0t plus 1/5 sin 2 pi 5 f 0t. Yang keempat, harmonis 1 sampai dengan 7. Xt sama dengan 2a per pi sin 2 pi f 0t plus 1/3 sin 2 pi 3 f 0t plus 1/5 sin 2 5 f 0t plus 1/7 sin 2 pi 7 f 0t. Yang kelima, harmonis 1 sampai dengan 9. Xt sama dengan 2a per pi sin 2 pi f 0t plus 1/3 sin 2 pi 3 f 0t plus 1/5 sin 2 pi 5 f 0t plus 1/7 sin 2 pi 7 f 0t plus 1/9 sin 2 pi 9 f 0t. Yang terakhir harmonis 1 sampai dengan 11. Xt sama dengan 2a per pi sin 2 pi f 0t plus 1/3 sin 2 pi 3 f 0t plus 1/5 sin 2 pi 5 f 0t plus 1/7 sin 2 pi 7 f 0t plus 1/9 sin 2 pi 9 f 0t plus 1/11 sin 2 pi 11 f 0t. Di bawah merupakan skrip bino oktav, dapat dilihat. Fs merupakan frekuensi sampling, diketahui 44.100. F0 merupakan frekuensi fundamental, diketahui 1000. T sama dengan 0,0005, waktu 5 milisecond cukup untuk 5 periode 1 kHz. Selanjutnya ada A sama dengan 1 merupakan amplitudo,
function x square underscore wave harmonics merupakan fungsi deret Fourier gelombang kotak. Dilanjut dengan pada plot hasil setiap kombinasi harmonis. Diketahui 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Untuk I sama dengan 1 merupakan rank dari harmonis. Subplot 3, 2, dan I. Untuk output dapat dilihat harmonis 1 sampai dengan 11. Gelombang kotak square atau square wave adalah sinyal periodik yang memiliki bentuk ideal tegak lurus antara dua level tegangan. Biasa antara plus A plus A plus A dan min A min A min A. Gelombang ini secara matematis tidak dapat dibentuk hanya dengan satu frekuensi sinus, melainkan merupakan superposisi hingga dari sinyal sinusoidal dengan frekuensi kelipatan ganjil dari frekuensi dasar. Rumus dari deret Fourier gelombang kotak ideal merupakan xt sama dengan 4A per Pi sigma dari N1357 hingga tak hingga 1 per N sin 2 Pi NF0T. Semakin banyak harmonisa ganjil yang ditambahkan, semakin mendekati bentuk kotak sempurna. Fenomena ini menunjukkan kekuatan Fourier dalam menganalisis sinyal dalam domain frekuensi. Keterangan gambar 1. Harmonis 1 sampai dengan 1. Pada plot ini hanya harmonis ke-1 atau frekuensi fundamental 1 kHz yang digunakan. Gelombang ini murni sinusoidal tanpa tambahan harmonisa, sehingga bentuknya halus dan tidak menyerupai gelombang kotak. Ini menunjukkan bahwa komponen dasar dari semua gelombang periodik adalah sinyal sinusoidal. Namun satu sinyal aja nggak cukup untuk membentuk yang tajam seperti kotak. Selanjutnya, di gambar yang kedua merupakan harmonis 1 sampai dengan 3. Pada gambar kedua, ditambahkan harmonisa ketiga, frekuensi ketiga yaitu 3 kHz. Gelombang mulai menunjukkan karakteristik kotak dengan puncak-puncak yang sedikit lebih datar dan sudut transisi yang lebih curam. Dalam teori Fourier, harmonisa ketiga berperan memperkuat perubahan tajam pada sinyal sehingga bentuknya mulai mendekati gelombang kotak. Gambar ketiga, harmonis 1 sampai dengan 5. Pada plot ketiga mencakup harmonisa ke-1, ketiga, dan kelima. Penambahan harmonisa kelima merupakan 5 kHz membuat transisi naik turun gelombang semakin tajam. Dan puncaknya semakin mendekati datar. Ini menunjukkan bahwa penambahan harmonisa ganjil lebih tinggi memperhalus representasi dari tepi-tepi gelombang kotak. Kombinasi ketiga harmonisa ini membuat bentuk sudah cukup menyerupai kotak meskipun belum sempurna. Gambar 4. Harmonis 1 sampai dengan 7. Harmonisa ke-7 merupakan 7 kHz. Ditambahkan dalam plot ini, dengan tambahan ini, gelombang semakin dekat dengan bentuk kotak ideal. Bagian datar, puncak, dan dasar semakin stabil, sedangkan sudut transisinya menjadi sangat tajam. Ini menunjukkan konvergensi deret Fourier. Semakin banyak harmonisa, semakin presisi dalam mendeskripsikan fitur discontinue dari sinyal. Namun tetap akan ada sedikit overshoot, efek yang disebut Gibbs fenomena. Gambar 5 merupakan harmonis 1 sampai dengan 9. Dengan sampai harmonisa ke-9, 9 kHz, gelombang tampak makin tajam dan menyerupai bentuk kotak lebih sempurna. Namun efek Gibbs tetap muncul di sekitar transisi. Terlihat sebagai lonjakan kecil sebelum sinyal-sinyal naik turun. Penambahan harmonisa ke-9 membuat kaki dan puncak lebih datar, menandakan bahwa semakin tinggi jumlah harmonisa ganjil, bentuk ideal semakin terwujud. Gambar 6. Harmonis 1 sampai dengan 11.
Pada plot terakhir, harmonisa ke-11, 11 kHz juga disertakan. Hasilnya bentuk gelombang hampir identik dengan gelombang kotak sempurna. Namun, karena keterbatasan jumlah harmonisa dan efek Gibbs, puncak dan dasar sinyal tidak sepenuhnya datar dan masih memiliki oscillation kecil di sekitar tepi perubahan sinyal. Dalam dunia nyata, sinyal ini menggambarkan keterbatasan bandwidth sistem pemrosesan sinyal seperti DAC atau filter yang hanya bisa mendekati bentuk kotak dengan frekuensi harmonisa yang terbatas. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.